Di sore hari yang dingin, disertai dengan rintik hujan, aku berjalan pulang menuju ke sebuah toko untuk membeli sebuah obat. Tepat di depan toko itu, aku melihat orang yang kucintai. Dia adalah teman kuliahku. Aku sangat mencintai dia, bukan karena hanya dia cantik, tetapi dia adalah gadis yang sangat baik dan setia. Sangat jarang sekali ada wanita sebaik dia. Wajar, setiap lelaki yang mengenal dia berusaha dengan keras untuk mendekatinya. Ketika aku melihatnya, serasa kaki ini ingin melangkah untuk menghampirinya, dan hati ini terus menggebu-gebu, tidak sabar untuk duduk berdua di tengah-tengah rintik-rintik hujan dan berbincang-bincang dengan ditemani secangkir kopi. Namun, belum 5 langkah aku melangkahkan kaki ini, rasa yang awalnya menggebu-gebu telah sirna. Dikarenakan aku melihat laki-laki lain datang menghampiri dia sambil berkata, "Kamu jadinya mau beli apa?" Sambil dia memegang pundak orang yang kucintai. Ibarat tak berpikir panjang, aku langsung memutar arah jalanku, dan semua yang aku bayangkan hanyalah sebuah impian yang tak tersampaikan pada saat itu. Kini sepertinya semakin sulit bagiku untuk semakin dekat dengan dia. Terlebih lagi aku sering melihat dia berjalan bersama dengan laki-laki itu. Mental, keberanian yang telah lama aku kumpulkan terasa sia-sia. Aku yang dulu yang hanya bisa melihat dari kejauhan, kini aku sudah mulai berani untuk mendekati. Mental keberanianku sudah ada. Namun, ketika aku mulai berani, orang yang kudekati sudah dekat dengan cowok lain. Aku cinta dia, tapi dianya cinta yang lain. Mungkin ini judul yang pas untuk cerita kali ini, dimana aku mencintai dia, tapi dia sudah cinta dengan orang lain. Ya, pantas saja banyak orang yang tidak memahami apa itu cinta. Karena bagiku cinta begitu rumit untuk kita deskripsikan. Karena cinta begitu menyakitkan untuk kita yang tidak memiliki mental. Karena cinta menyakitkan ketika kita mencintai dia, tetapi dianya cinta yang lain. Sejak saat itu, aku merasa gelisah dan merasa kesal ketika seseorang yang secara tidak langsung merubah diriku ataupun orang yang kucintai sudah bersama dengan orang lain. Ditambah lagi, laki-laki yang mendekati dia adalah sahabatku sendiri. Keadaan pun semakin rumit. Wanita yang aku cintai saat itu sedang dekat dengan sahabatku sendiri. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Haruskah aku mengejar wanita itu dan mengorbankan hubungan persahabatanku yang akan menjadi rusak untuk hal yang belum tentu aku dapatkan? Karena apa? Karena ketika aku mengejar dia, belum tentu dia mau menerima aku. Oleh karena itu, untuk saat ini aku hanya bisa duduk diam dan mencoba memikirkan jalan yang terbaik yang harus aku lalui. Kini hari-hariku penuh dengan kecewaan. Bagaimana tidak? Hampir setiap hari aku melihat dia bersama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di jalan aku selalu melihat mereka bersama. Namun, aku tidak dapat mengungkapkan ini. Aku hanya bisa
menorehkan apa yang aku rasa, apa yang aku pikirkan di atas secari kertas untuk menjadi tempatku untuk mengadu. Aku yang dulu semangat ketika kuliah, aku yang sangat ceria, aku yang dulu rajin, perlahan-lahan semua itu mulai terkikis di dalam diriku. Dan aku menjadi laki yang benar-benar terpuruk. Saat ini, aku merasa sedang menjalani drama cinta yang tidak menguntungkan untuk diriku. Ya, kurang lebih sekitar 1 bulan aku merasakan hal itu. Tapi, tepat di siang hari, setelah 1 bulan kemudian, di mana ketika aku sedang menorehkan coretan tinta di atas cari kertas sebagaimana tempatku untuk mengadu, tidak tahu kenapa di dalam hatiku berkata, seperti ada orang lain yang memunculkan kata-kata ini dalam hatiku, dan aku termenung. Di mana ada orang yang bilang, "Hai Chris, apakah kamu memikirkan perasaan Tuhan? Ketika Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu peduli dan mengasihimu, tapi kamu melupakannya." Sontak ini membuatku seolah-olah aku tidak pernah memperhitungkan berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Lalu, apakah ketika aku meninggalkan Tuhan, ketika aku melupakan Tuhan, ketika aku lebih mencintai apa yang ditawarkan dunia ini daripada membalas cinta kasih Tuhan, kemudian Tuhan berubah menjadi tidak baik, Tuhan berubah menjadi tidak mau mengasihiku? Tidak, bukan Chris. Apapun yang kamu lakukan tidak merubah cinta dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sontak, kalimat yang muncul dari dalam hatiku di tengah keterpurukanku secara langsung menyadarkanku. Dan aku mempertanyakan, apakah aku layak jatuh hanya karena wanita yang jelas sudah bersama dengan orang lain? Apakah aku layak semangatku, keceriaanku terkikis hanya karena wanita yang sudah bersama dengan orang lain? Apakah aku layak ketika aku berubah menjadi laki-laki yang terpuruk hanya karena wanita yang sudah bersama dengan orang lain? Jawabannya adalah tidak. Cinta memang dapat merubah seseorang, namun cinta itu merubah ke arah yang lebih baik, bukan keterpurukan. Aku pun berasa hidup kembali setelah ada hal yang termenung dalam hatiku, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkanku, tidak pernah berubah. Nah, karena itu aku pun tidak perlu berubah hanya karena wanita. Lalu apa yang hilang di dalam diriku kini kembali. Meskipun aku sering melihat dia bersama dengan lelaki itu, aku sudah mulai dapat mengendalikan diri. Ya, walaupun rasa cemburu tidak hilang. Tapi aku yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan aku bersama wanita itu, pasti akan ada momen kami untuk bersama. Entah kapan waktunya, tapi ketika Tuhan mengizinkan, ya siapa yang bisa melawan kehendak Tuhan? Yang terpenting untuk saat ini, aku harus menjaga sikapku, jangan sampai kecemburuanku ini membuat aku semakin jauh dan terus melihat dia dari kejauhan. Ya, aku cinta dia, namun dianya cinta yang lain.